Oi, kalian tahu nggak bencana banjir besar yang melanda wilayah Aceh dan beberapa wilayah di Sumatera? Dampak bencana ini bikin ribuan warga di sana harus mengungsi. Rumah mereka hanyut, jalan terputus, akses listrik mati, hewan-hewan jadi korban. Lalu terungkapnya sumber daya alam yang terus dikeruk demi sebuah keuntungan pribadi, dan situasinya makin parah dari hari ke hari. Lalu beberapa wilayah seperti Aceh, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu mengalami curah hujan yang sangat ekstrim. Dari curah hujan yang sangat ekstrim ini mengakibatkan sungai meluap, jembatan rusak, dan banyak titik terisolasi. Bukan cuma rumah yang terendam, tapi juga sawah, kebun, dan tempat usaha. Artinya apa? Dampaknya bukan sementara, tapi bisa sangat lama dan luas. Dan yang paling berat itu bukan airnya, tapi efek berantai ke depannya. Seperti ribuan warga kehilangan tempat tinggal, serta ada juga yang kehilangan anggota keluarganya. Lalu kerusakan besar pada ekosistem beserta flora dan fauna di sana. Akses makanan dan obat-obatan terbatas, penyakit mulai bermunculan, dan bantuan susah masuk karena akses terputus. Ini bukan sekedar bencana banjir kecil yang selesai dalam hitungan hari, tapi ini salah satu dampak dari bencana yang mengakibatkan krisis kemanusiaan. Lalu, kenapa status bencana di sana belum diubah menjadi bencana nasional? Apa yang terjadi jika ditetapkan sebagai bencana nasional? Yang pertama, pemerintah pusat mengambil alih koordinasi di lokasi. Penanganannya nggak lagi cuma ditangani pemerintah daerah. Presiden melalui BNPB langsung memegang kendali. Keputusan jadi lebih cepat. Yang kedua, dana dan bantuan jadi jauh lebih besar. Dana siap pakai dari pusat bisa langsung digelontorkan. Ini penting buat evakuasi cepat, pembangunan posko, dan pemenuhan kebutuhan mendesak. Yang ketiga, mobilisasi aparat skala besar. TNI, Polri, Basarnas, Kementerian Sosial, semuanya bisa dikerahkan besar-besaran tanpa harus nunggu prosedur panjang. Lalu yang keempat, bantuan dari luar negeri bisa masuk. Status bencana nasional membuka pintu bantuan internasional, logistik, tenaga medis, dan peralatan berat. Selanjutnya, fokus rekonstruksi jangka panjang. Yang rusak bukan cuma rumah, tapi ekonomi. Dengan status nasional, pembangunan ulang infrastruktur, sekolah, rumah, semuanya bisa dapat prioritas. Lalu yang terakhir dan yang lebih penting, Sumaboro akan terungkap persoalan sumber daya alam Sumatera yang terus dikeruk, dikuras, dan dirampas hanya demi sebuah keuntungan pribadi. Dalam hal ini, mungkin pemerintah pusat dianggap sangat lambat dan alasannya nanti berkaitan dengan administratif. Tapi juga perlu diperhatikan, jika status bencananya diubah menjadi bencana nasional, maka hal tersebut bisa mempengaruhi arah investasi dari pariwisata karena di dunia internasional, Indonesia dianggap menjadi daerah dengan situasi yang tidak aman dan stabil. Lalu buat teman-teman yang ada di Aceh dan Sumatera, semoga kondisi di sana segera pulih dan bantuan terus mengalir. Kita semua berharap dan berdoa agar keadaan di sana cepat membaik. Lalu dari bencana ini bisa jadi pengingat bahwa menjaga lingkungan bukan sebuah pilihan, tapi kebutuhan.